Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-51 dari kitab ini. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan sunnah salat, ya. Jadi sudah diterangkan syarat sahnya salat, kemudian sifat salat sudah, kemudian rukun salat, kemudian wajib salat, kemudian sunnah salat. Iya. Sunnah salat. Maka di sini saya akan tambahkan faedah yang sangat penting sekali untuk kita ketahui sebagai pelengkap dari pembahasan salat, yaitu umurun tubahu fis shalah, perkara-perkara yang dibolehkan dalam salat. Tambahan kedua, al-manhiyat fis shalah, perkara-perkara yang dilarang dalam salat. Dan tambahan ketiga, mubtilat as-shalah, pembatal salat. Ini pembahasan penting, ya. Supaya seorang salat tahu mana yang boleh dilakukan dalam salat dan mana yang dilarang. Dan tidak kalah pentingnya pembatal salat. Banyak orang salat tidak tahu pembatal salat. Jadi 3 poin ini yang saya akan jelaskan. Poin tambahan pertama, ini az-ziyadat, ya. Az-ziyadat yang pertama, umurun tubahu fis shalah, perkara yang dibolehkan dalam salat. Yang kedua, al-manhiyat fis shalah, perkara-perkara yang dilarang dalam salat. Yang ketiga, mubtilat as-shalah, pembatal salat. Ini sekali lagi ziyadat, ya, tambahan. Saya kira butuh untuk saya jelaskan. Meskipun enggak ada dalam kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, la ba'asa, tidak apa-apa kita tambahkan sebagai tambahan faedah. Taib, kita ringkas pembahasan ini dengan segera. Yang pertama, umurun tubahu fis shalah, perkara-perkara yang dibolehkan dalam salat. Perkara yang dibolehkan di dalam salat ini terbagi menjadi 2. Ada af'al dan ada aqwal. Kita bagi jadi 2. Ada al-af'al dan ada al-aqwal. Ada bentuknya perbuatan yang dibolehkan dalam salat dan ada yang bentuknya aqwal, bacaan atau ucapan. Yang pertama,
af'al al-mubahah fi shalah, perbuatan yang mubah fi shalah, yang dibolehkan dalam salat adalah hamlut tifl fi shalah, menggendong anak dalam salat. Hamlut tifli fi shalah, menggendong anak dalam salat. Hal ini diterangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah, Rasulullah SAW kana yusalli, biasa salat dalam kondisi menggendong Umamah bintu Zainab. Siapa itu Umamah bintu Zainab? Umamah bintu Zainab. Zainab itu anaknya Nabi SAW. Berarti Umamah ini cucunya Nabi SAW. Nabi menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah SAW, anak perempuan Nabi. Ini cucunya Nabi SAW ya. Zainab anak perempuannya Nabi. Fa idza sajada wada'aha. Nabi kalau bersujud, Nabi letakkan anak itu. Kalau Nabi bangkit berdiri, digendongnya lagi. Ya, hadisnya Bukhari, Muslim. Yang kedua, al-masyu al-yasir lil hajah. Al-masyu al-yasir lil hajah, jalan sedikit dalam salat jika ada hajat. Ini pernah saya jelaskan ya. Boleh orang bergerak dalam salat kalau ada hajat. Iya. Datang dalam hadits Aisyah, riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi SAW pernah salat di rumah, sedangkan pintu dalam kondisi tertutup. Pintu dalam kondisi apa? Tertutup. Faji'tu, maka saya pun datang untuk membuka apa? Saya pun datang untuk membuka pintu. Ternyata pintunya tertutup. Setelah itu Nabi SAW berjalan membukakan pintu itu untukku. Setelah itu Nabi kembali ke tempat salatnya. Ya. Nabi kembali ke tempat salatnya dan pintu waktu itu berada di kiblat Nabi SAW. Jadi Nabi berjalan untuk membuka pintu. Ini boleh. Kalau pintunya dekat. Kalau pintunya 4 meter, ya nggak boleh dia berjalan buka pintu kembali ke tempat sholat. Ya. Yang ketiga, boleh seorang bergerak untuk menyelamatkan anak kecil, menghindarkan dia dari perkara yang membahayakan. Ya. Menghindarkan anak itu dari perkara yang apa? Membahayakan. Taib. Misalnya anak ini antum lihat mau minum racun misalnya. Antum sementara salat, ya antum boleh bergerak untuk menghalangi dia. Atau dia ingin mengambil sesuatu yang membahayakan, memberikan mudarat, atau mungkin dia akan terjatuh misalnya. Maka boleh seorang bergerak ya untuk menyelamatkan dia. Iya. Dan diambil faedah dari sini ya oleh para ulama bahwa boleh seorang jika dia sholat sedangkan HP-nya berdering, tidak mengapa dia mengangkatnya, ya. Lalu dia mengeraskan suaranya supaya orang yang menelpon itu tahu bahwasannya dia sholat. Kalau antum ditanya misalnya, ini dalam bab fikih, antum punya HP, antum lupa matikan, ada orang yang menelpon, ada orang yang apa? Menelpon. Pas dia nelpon, HP-nya antum bunyi, antum angkat atau antum matikan? Mana yang lebih tepat? Yang tepatnya antum angkat, itu yang tepat. Karena kalau antum matikan, nanti ditelepon lagi, matikan, ditelepon lagi, iya kan? Jadi mengganggu. Ya diangkat saja. Lalu dia berkata Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau masih nelpon berarti orang stres. Karena dia tahu orang salat, dia maksa bicara. Tidak mungkin orang bicara orang sementara salat. Ya kan? Nah, ini yang
Pembahasan ini juga dibahas dalam kitab, dalam pembahasan buku-buku para ulama yang menulis tentang adab menggunakan telepon, adab menggunakan HP ya. Ada para ulama belakangan nulis adab-adab menggunakan HP ya. Di antara adabnya juga itu disebutkan. Kalau HP-nya berdering, maka HP-nya diangkat saja. Tayyib. Yang keempat, di antara af'al al-mubahah fi shalah. Jadi di sini pembahasan kita masih af'al ya. Al-af'al al-mubahatu fi shalah. Perbuatan-perbuatan yang boleh dalam salat. Yang keempat, al-mudafa'atul mar amamahu fi shalah. Menolak orang yang ingin berlalu di depannya dalam salat. Ya. Dan ini pembahasan sudah lewat. Bahkan ini perkara yang sangat ditekankan dan diperintahkan ya. Bahkan dosa orang yang berlalu di depan orang yang salat. Menolak orang yang ada di depan kita. Mau berlalu antara kita dengan antara orang yang salat dengan setelahnya. Iya. Bahkan ini terjadi padanya perintah ya, perintah untuk diperangi. Tayyib. Kemudian yang kelima, membunuh ular dan kalajengking atau apa saja yang bisa mengganggu dalam salat. Boleh sambil dia salat, sambil dia membunuh ular dan kalajengking atau semisal dengannya dari perkara yang mengganggu. Hal itu diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh al-aswadain, dua yang hitam di dalam salat, yakni al-aqrab wal hayyah. Kalajengking dan apa? Ular. Yang keenam, bolehnya seorang mencubit kaki orang yang tidur ketika salat. Mencubit kakinya orang yang tidur sementara salat. Ini jika dia ada hajat. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, dulu saya membentangkan kedua kakiku di kiblat Nabi SAW sementara Nabi salat. Sementara Nabi salat. Jika Nabi ingin bersujud, maka Nabi mencubit betisku. Jika Nabi bangkit berdiri, maka saya bentangkan kembali kedua kakiku. Ini kamar Nabi SAW salat di dalam kamar dan kamarnya kecil. Iya. Dan kamarnya kecil. Maka Nabi SAW mencubit betis istrinya karena itu tempat sujud Nabi. Maka Aisyah pun melipat kakinya. Ya, setelah itu Nabi bangkit berdiri, Aisyah kembali membentangkan kakinya. Banyak faedah yang bisa dipetik dari kisah ini. Ya, di antaranya paling minimal kita katakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan apa? Al-wudu. Itu yang sangat jelas ya, apalagi ini hadisnya Bukhari Muslim. Iya, sangat jelas bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal wudunya. Itu pendapat yang paling rajih. Ya, yang paling rajih. Kalau ada yang berkata itu kan suami istri. Ya, gimana kalau yang bukan suami istri? Kita katakan mana dalilnya bukan suami istri? Ya kan? Mana dalilnya yang mengatakan tidak batal? Sedangkan kita katakan asal wudu itu batal atau tidak, kita katakan asalnya tidak boleh dibatalkan wudu kecuali dengan dalil. Itu kaidahnya. Wajib mendatangkan dalil. Sama masalah pembatal wudu, masalah najis atau tidak, ada semuanya asalnya. Ya, kita katakan wudu itu asalnya tidak batal sampai ada dalil yang menunjukkan batalnya. Najis, asal segala sesuatu suci, taharah, ibahah. Sampai ada dalil menunjukkan bahwa dia najis atau haram. Segala makanan, minuman, pakaian, dan itu sudah ada kaidahnya. Asal ibadah apa hukumnya? Haram. Sampai ada dalil menunjukkan tentang bolehnya. Ada semua asalnya segala sesuatu. Ya. Sama dengan pembatal wudu. Pembatal al-wudu. Boleh kita katakan batal kecuali ada dalil, dan banyak dalil semisal ini. Nabi biasa mencium istrinya kemudian pergi salat dan tidak berwudu. Ya, kalau katakan istrinya, oh ya, kalau istrinya orang, masa istrinya orang yang mau dicium? Iya kan?
Kita katakan kalau perempuan selain mahramnya enggak batal wudunya. Taib. Adapun kalau dia sengaja, maka dia berdosa. Ya. Ini sudah lewat di pembahasan masalah pembatal wudu. Taib, yang ketujuh, khal'un na'al. Melepaskan sandal di pertengahan salat jika ada hajat. Ini juga diperbolehkan. Ya, melepaskan pakaian, sandal, imamah. Walaupun dalam hadis itu disebutkan sandal, tapi bisa, semisal sandal bisa dilepaskan dari pertengahan salat. Jika ada hajat, di antara hajat di sini disebutkan bahwa Nabi SAW melepaskan kedua sandalnya karena di bawah sandalnya itu ada apa? Najis. Diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di sandalmu itu ada najis. Maka Nabi SAW melepaskan sandalnya di pertengahan salat. Ini dalil menunjukkan bahwa seorang yang tahu di pakaiannya ada najis, maka boleh, sudah lewat pembahasan ini kan, kita bahas, maka asalnya dia lepaskan meskipun dia di pertengahan salat. Jika memungkinkan dia lepaskan. Seperti apa? Imamah dia lepas. Kalau dia punya kopiahnya misalnya ada najisnya, baru dia ingat di pertengahan salat, maka dia lepaskan kopiahnya. Bisa dilepaskan imamahnya, bisa dilepaskan sandal dan sepatunya, atau yang semisal dengannya, ya. Taib. Sorbannya, taib, bisa dilepaskan. Adapun pakaiannya, bajunya kan mungkin sulit dia lepaskan, apalagi celananya. Misalnya kalau di celananya ini dia tahu di pertengahan salat di celananya ada najis. Tidak mungkin dia lepaskan celananya dalam kondisi dia salat. Taib. Kalau kita katakan sah tidak salatnya, kalau di pertengahan salat dia ingat di celananya ada najis, di bajunya ada najis, sah tidak salatnya? Sah salatnya. Iya, sudah kita bahas pembahasan ini. Sah salatnya. Dan dia tidak perlu mengulang salatnya meskipun dia sudah selesai, enggak mesti dia ulang salatnya. Hadisnya jelas sekali, ya. Nabi tidak mengulang salatnya, di pertengahan salatnya ada najis di sandalnya. Kedelapan, al-busaq fi thawb atau fil mindil. Boleh seseorang berbuat dalam salat, boleh dia meludah di pakaiannya atau di sapu tangannya atau imamahnya. Boleh dia meludah di bajunya. Iya. Nah, hal itu diterangkan dalam hadis Jabir. Dalam hadis Jabir riwayat Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhi, berada di depan wajahnya. Fala yabsuqanna qibala wajhi, maka jangan sekali-kali seorang di antara kalian meludah ke depan, dan jangan dia meludah ke sebelah kanannya. Sebelah kanannya malaikat. Jangan dia meludah ke arah depannya, karena di depannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya, itu pun di bawah kakinya dia meludah begini, ya. Kalau dia ingin meludah, taib, boleh dia meludah. Ini di masjid Nabi SAW, ya. Tentang masalah hukum-hukum meludah ini dibahas dalam hadis-hadis. Kalau dia terpaksa harus meludah di bawah kakinya, maka nanti kafarahnya wajib dia tanam. Itu kalau tanah dia tanam. Kalau tehel begini kan tidak mungkin dia tanam, dia gali tehelnya. Tapi dia bersihkan dengan kain. Ya. Tapi ahsannya dia meludah di pakaiannya. Di sini fa in ajalta bihi badiratan. Kalau dia segera ingin meludah, maka hendaklah dia meludah ke pakaiannya, kata Nabi SAW. Nabi, di sini sahabat mencontohkan dia melipat pakaiannya kemudian dia meludah di situ. Bisa di imamahnya, di surbannya, bisa di kopiahnya dia meludah, dan bisa di kantong bajunya sini. Paham, ya? Kantong baju sini, dia meludah sini. Bisa. Kalau dia misalnya terpaksa, misalnya liurnya, ludahnya mau keluar, susah dia baca Quran, susah dia baca zikir, susah dia baca tasbih ketika ruku dan sujud, ludahnya terkumpul tiba-tiba, maka tidak apa-apa dia meludah di pakaiannya. Ludah itu enggak najis, ya. Sepakat para ulama enggak najis ludah itu. Taib. Maka dia meludah di kantong bajunya atau terserah dia meludah di mana.
Iya. Taib. Yang kesembilan, islahus thawb wa haqqul jasad fi shalah. Boleh seorang memperbaiki pakaiannya di pertengahan salat. Sambil salat dia perbaiki bajunya, gini-gini maksudnya. Imamahnya lurus-lurus. Ya. Haqqul jasad artinya menggaruk badan. Menggaruk apa? Menggaruk badan. Boleh dia garuk badannya di pertengahan salat. Sambil salat dia garuk badannya, dia garuk kepalanya, dia garuk tangannya ya. Boleh saja. Dia perbaiki bajunya, dia gaya-gaya sedikit, kasih rapi. Enggak apa-apa. Yang penting jangan gitu terus sampai selesai salat. Rakaat pertama goyang terus bajunya kiri kanan. Lihat jamnya lagi. Jam berapa ini? Sudah lihat jam, dia garuk lagi matanya. Dia korek lagi hidungnya. Dia tusuk lagi telinganya. Bergerak berlebihan seperti ini itu bisa membatalkan salat. Iya. Walaupun ada sebagian mazhab seperti mazhab Syafi'iyah, mereka memberikan batasan bergerak 3 kali. Ya. Bergerak 3 kali mutawalian, berturut-turut, enggak ada hajat, itu bisa merusak salat. Iya. Kalau gerakannya ini enggak ada hajat, enggak terlalu penting, tapi memang dia orang ini gerak-gerak terus. Seperti ekor kuda, enggak bisa diam. Banyak orang salat seperti ini, bahkan orang yang belajar sunnah juga ada yang seperti ini. Nah, salat bajunya diperbaiki terus, imamahnya diperbaiki terus, sedikit-sedikit lihat jam, ada jam di tangannya, lihat jam lagi. Ini orang mau kemana ini orang? Orang salat, dia punya kegiatan yang lain dalam salatnya. Inna fi salati la syughla. Dalam salat itu ada kesibukan yang sangat cukup menyibukkan orang, kata Nabi SAW. Maka salat itu sudah cukup menyibukkan orang dari apa? Dari mengingat Allah, dari berzikir, dari konsentrasi. Banyak menyibukkan diri dengan ibadah. Jangan disibukkan dirinya dengan amalan yang lain. Ya. Kalau kita katakan boleh, boleh saja. Kalau ada hajat, dia perbaiki bajunya, kemudian dia menggaruk sebagian badannya yang gatal. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Jarir ad-Dabbi, riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan siga al-muallaq, dengan sigatul jazm. Sigatul jazm itu dijazamkan dari sahabat Nabi SAW. Sigatul jazm maksudnya ya ma'ruf dalam ilmu mustalah ya, sigatul jazm. Kata Jarir ad-Dabbi, karena Ali radhiyallahu anhu adalah Ali bin Abi Thalib, itu kalau berdiri dalam salat wada'a yaminahu ala rusgi yasari, maka Ali meletakkan tangan kanannya di atas rusuk tangan kirinya. Rusuk itu ini pergelangan tangan kiri ya. Jadi Ali meletakkan tangan kanannya di rusuknya. Rusuknya ini pergelangan tangan. Ini hadisnya sudah pernah kita bahas lah. Iya. Ali meletakkan tangan kanannya di pergelangan tangan kirinya. Wala yazal kadzalik, dan dia terus begitu. Terus menerus dia bersedekap dengan tangannya itu hatta yarka, sampai beliau ruku. Kecuali beliau yuslihu thawbahu, memperbaiki bajunya, atau yahukka jasadah, atau beliau menggaruk badannya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa boleh seorang menggaruk badan dalam salat, dan boleh dia mengislah, perbaiki bajunya. Misalnya bajunya belum terkancing, dia kancing dalam salat, boleh insyaallah. Misalnya tadi masuk dia lupa, dia kancing salat bajunya, dia kancing dalam salat, dia kancing bajunya, jubahnya dalam salat, boleh. Atau misalnya jubahnya tadinya lengan bajunya terlipat, dan melipat pakaian dalam salat terlipat seperti ini, hukumnya apa? Makruh dalam salat. Maka sementara dia salat, dia lihat bajunya yang terlipat tadi, maka dia luruskan, dia lepaskan lipatan itu. Maka boleh yang seperti ini insyaallah. Bahkan di riwayat Ibnu Abbas berkata, ista'inur rajul fi salati min jasadi bima sya'ah. Diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil bantuan dengan jasadnya, terhadap jasad yang lain sesuai dengan kehendak dia. Maksudnya jasad yang satu membantu jasad yang lain, seperti menggaruk, memperbaiki baju,
Diperbolehkan hal itu dalam salat. Itu juga disebutkan oleh Al-Bukhari dalam hadis dalam sahihnya secara muallaq dengan sigatul jazm. Baik. Ini saya mau sebutkan dari tadi, saya lupa. Satu faedah yang tentang masalah menggaruk badan ini, saya lupa tadi, baru ingat. Seorang kalau menggaruk badan, tidak boleh sampai dia ruku menggaruk badan, tidak boleh. Iya, itu faedah penting. Kalau orang menggaruk badan, misalnya yang gatal itu adalah kakinya, betisnya, lututnya, betisnya, tidak diperbolehkan sama sekali dia dia tunduk ke bawah lalu dia garuk betisnya. Ya, itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu bisa membatalkan salat. Kenapa? Karena dia dianggap seperti menambah ruku dalam salat. Itu faedah. Jadi kalau orang gatal, tangannya gatal, enggak ada masalah digaruk telinganya, kepalanya, wajahnya, badannya, enggak apa-apa dia garuk. Tapi kalau yang gatal itu kakinya, enggak boleh dia tunduk ke bawah. Cukup seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, diperbolehkan anggota badan membantu anggota badan yang lain. Kaki sama kaki, tangan sama tangan. Difaham ya? Jadi kalau kakinya gatal, betisnya gatal, kakinya gatal, telapak kakinya atau punggung kakinya, maka cukup kaki yang lainnya menggaruknya. Kalau memang terpaksa dia garuk, jangan dia garuk pakai tangan, dia tunduk sementara dia berdiri, dia tunduk ke bawah menggaruk kakinya. Itu kata Syekh Utsaimin membatalkan salat dia. Kenapa? Karena dia seperti menambah apa? Ruku dalam salat. Yang ke-10, di antara af'al yang dibolehkan dalam salat adalah seorang lelaki membaca subhanallah ketika menegur imam, dan wanita at-tasfiq. Ya, at-tasfiq menepuk tangan. Ya, gini. Ya, menepuk tangan jika dia ingin memberikan tanbih. Ya. Man nabahu syai'un fi salati falyusabbih. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi wa inma at-tasfi lin nisa. Di sini yang ditekankan di sini untuk perempuan ya, karena perempuan di sini masuk dalam kategori af'al, perbuatan yang dibolehkan dalam salat. At-tasfi wa tasfiq. Ya, at-tasfi dan at-tasfiq darbu safhatul kaf ala safhatil kafil akhar. Maksudnya begini. Menepuk telapak tangan dengan telapak tangan yang lain, memukulkan begini, itu dibolehkan. Ya. Jadi bagi perempuan boleh dia tidak bersuara. Kalau menegur tidak bersuara, tapi menggunakan tangan. Kemudian yang ke-11, diperbolehkan seorang menoleh ke kanan atau ke kiri sedikit jika ada hajat. Menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salat jika ada tujuan dan hajat. Ya, hadisnya ini pernah saya bacakan di pembahasan salat juga. Di pembahasan salat. Yaitu kisah tentang Abu Bakar yang menjadi imam. Abu Bakar menjadi imam dalam kondisi Abu Bakar berdiri, ya. Kemudian setelah itu Abu Bakar merasakan kedatangan Nabi SAW. Pada waktu itu Abu Bakar jadi imam karena Nabi sakit. Kemudian Abu Bakar merasakan bahwa Nabi SAW ini masuk ke dalam masjid. Maka Abu Bakar pun menoleh, ya.
Abu Bakar menoleh ke belakang melihat Nabi SAW. Tiba-tiba Abu Bakar ingin mundur. Kemudian kata Nabi SAW, ala makanik, tetap antum di tempat, jangan bergerak. Maka Nabi SAW diangkat, kemudian Nabi dibuat duduk di samping kiri Abu Bakar. Jadi Nabi duduk ya, kondisi Nabi duduk di pertengahan di samping kiri Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdiri di samping kanannya, kemudian sahabat di belakang semuanya dalam kondisi berdiri. Nah, ini dalil bahwa boleh seorang menoleh ke kanan, ke kiri sedikit seperti yang dilakukan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, karena ada hajat. Iya. Dan ini faedah hadis pernah kita bahas. Ada hadis yang pernah berlalu bersama kita. Kata Nabi SAW, "Inna maju'ilal imam liutamma bi fa idza kabbara fakabbiru", sampai akhir hadis, "Fa idza jalasa fajlusu jami'an". Maka jika imam kalian duduk, maka wajib wahai kalian makmum untuk ikut duduk bersama imam kalian. Maka para ulama pun merinci tentang pembahasan ini, dan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad yang paling terbaiknya, yaitu kalau dari awal imam duduk dia salat, apakah dia sakit, atau dia tidak sanggup berdiri, atau dia kurang sehat, atau dia lemas, dari awal dia duduk jadi imam, dia berdiri, dia duduk dalam salat, maka semua makmum wajib salat dalam kondisi apa? Duduk dari awal. Kalau dari awal, paham ya? Karena itu ketika Nabi SAW pernah salat, Nabi SAW salat dalam kondisi duduk, sahabat salat berdiri di belakangnya, dan Nabi SAW menegurnya. Ya, hampir saja kalian menyerupai orang-orang Persia dan Romawi, kata beliau. Iya. Maka semuanya duduk, ya, imamnya duduk, makmumnya duduk. Ini kalau dari awal dia salat, imamnya duduk. Tapi kalau di awal imamnya berdiri, kemudian di pertengahan salat tiba-tiba dia duduk karena dia capek, tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia loyo, di pertengahan salat dia duduk, maka makmum tidak wajib ikut duduk. Dalilnya mana? Ini istinbatnya dari hadis ini, kata Imam Ahmad. Dari awal salatnya dari awal salatnya Abu Bakar dan jamaah itu berdiri atau duduk? Berdiri dari awal. Abu Bakar berdiri, kaum muslimin ikut berdiri bersama Abu Bakar. Setelah itu datanglah Nabi SAW di pertengahan salat, dan Nabi duduk. Dan di situ yang jadi imam siapa? Ya, Nabi SAW. Maka dalam hadis itu disebutkan Nabi jadi imam, Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi, dan kaum muslimin di belakang mengikuti salatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jelas? Walaupun Nabi duduk di sini, tapi sahabat tidak ada yang ikut duduk. Abu Bakar juga tidak ikut duduk, karena ini kejadiannya di pertengahan salat. Itu insyaallah taala pendapat yang paling kuat tentang metode duduk dan berdiri bagi imam dan makmum. Itu kesimpulan sudah itu. Tidak didapat di buku itu. Itu faedah kita dapatkan juga dari guru. Kita dapatkan juga dari siapa? Dari guru kita. Tayyib. Makanya saya lihat buku-buku fikih yang menjelaskan hadis itu, enggak ada yang menjelaskan yang seperti saya jelaskan tadi. Enggak ada. Antum enggak. Saya sudah baca beberapa buku ini, sini. Enggak ada yang menjelaskan seperti tadi. Itu cuma ada dalam pelajaran kita dapatkan. Tayyib. Yang ke-12. Al-isyarah bil yad ay ar-ra's lil hajah. Diperbolehkan seorang berisyarat dengan tangannya atau dengan kepalanya di dalam salat. Iya. Boleh seorang berisyarat dengan tangannya, dengan kepalanya dalam salat jika ada hajat. Iya. Misalnya ada orang berbicara ya. Ketika itu Jabir berkata, Nabi SAW mengutus saya menuju ke Bani Mustalik. Diutus Jabir oleh Nabi untuk ke Bani Mustalik. Setelah itu kata Jabir, saya pun kembali, sedangkan Nabi SAW sholat di atas ontanya. Jadi Nabi sholat di atas ontanya. Sholat apa kira-kiranya? Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib.
Fakallamtuhu faqala bi yadihi hakadha. Maka saya berbicara dengan Nabi. Ini Jabir mengajak Nabi SAW berbicara padahal Nabi salat. Maka Nabi SAW pun berisyarat dengan tangannya. Faqala bi yadihi. Maka Nabi berkata dengan tangannya begini. Ya. Nabi berisyarat dengan tangannya. Taib. Nabi berisyarat dengan tangannya. Taib. Dan itu juga datang dalam kisah hadis Ummu Salamah, ya, yang dimana dia bertanya kepada Nabi SAW ketika dia melihat Nabi SAW sholat, dan Nabi berisyarat hanya dengan tangannya atau kepalanya. Taib. Yang ke-13, boleh membalas salam dengan berisyarat, ya, berisyarat dengan tangan. Membalas salam dengan berisyarat dengan tangan kepada orang yang memberikan salam. Dan itu diterangkan dalam hadis yang sahih, ya. Ada datang dalam beberapa hadis sebenarnya ini, ya, bagaimana Nabi SAW membalas salam. Diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi membalas salam dengan cara seperti ini. Ya, tangannya begini, menghadap ke bawah ini, batinnya. Jadi Nabi diberikan salam, Nabi sementara salat diberikan salam, dan Nabi membalas salam begini saja, tangannya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini hadisnya banyak, ya. Di sini sebutkan hadis Ibnu Umar, dan saya sudah baca hadis ini, beberapa hadis tentang masalah membalas salam datang juga dalam hadis Bilal, ya. Ada beberapa riwayat dan disebutkan di situ. Ini faqultu li Bilal. Ini hadisnya ternyata Bilal ini. Ra'aitu Rasulullah SAW yaruddu alaihim hina kanu yusallimun alaihi wa huwa yusalli. Ya, mereka memberikan salam kepada Nabi SAW sementara Nabi salat. Ya. Kata sahabat, faqultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi SAW membalas salam ketika mereka memberikan salam kepada Nabi SAW? Qala hakadha, kata Bilal seperti ini. Basata kaffahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Yaitu Bilal membentangkan tangannya begini, kemudian menjadikan batinnya itu ini, telapak tangan itu batinnya. Asfal berada bagian bawah, wa ja'ala dhahrahu, dan menjadikan zahirnya telapak tangan ini, zahirnya telapak tangan bagian atasnya dia menjadikannya sebelah atas. Jadi begini, ya, berisyaratnya seperti ini. Bagian batinnya bawah, sedangkan bagian zahirnya bagian atas. Ya, boleh membalas salam seperti itu. Karena tidak boleh orang membalas salam dalam salat, ya, walaupun itu lafaz zikir, tidak boleh. Yang ke-14, diperbolehkan seorang mengangkat kepalanya dalam sujud untuk memastikan perkara yang terjadi. Untuk memastikan perkara yang terjadi ketika imam memanjangkan sujudnya. Diperbolehkan seorang mengangkat kepalanya ketika sujud. Diangkat kepalanya sebelum imam, diangkat kepalanya imam. Untuk memastikan perkara apa yang terjadi. Ini ketika imamnya kalau sujudnya lama. Misalnya imamnya sujud lama, enggak mengapa makmum angkat kepalanya, jangan sampai imamnya mati. Ya. Atau imamnya pingsan. Atau imamnya lenyap, pergi ke WC, sakit perut. Kan mungkin bisa terjadi seperti itu. Ini kalau dia sujud, dia rasa sujudnya di luar dari kebiasaan. Sudah lama sekali dia sujud, tidak bangkit-bangkit, jangan sampai lenyap imamnya. Maka enggak apa-apa dia mengangkat kepalanya. Ada hajat yang seperti ini, ya. Bukan tujuannya untuk mendahului imam. Hal ini terjadi, ya. Terjadi dalam hadis Abdullah ibn Shaddad dari ayahnya Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhuma. Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu qala kharaja alaina Rasulullah. Suatu ketika pernah Nabi SAW keluar menjumpai kami di salah satu salat, ya, di salah satu salat Isya. Sedangkan di waktu itu Nabi menggendong Hasan dan Husain. Ya, ini Nabi SAW sangat cinta kepada ini Hasan dan Husain, ya. Fataqaddama Rasulullah. Setelah itu Nabi maju menjadi imam. Setelah itu dia meletakkan Hasan
Di sini lafadznya aw ya, berarti ini salah satunya, bukan dua-duanya, salah satunya Hasan atau Husain. Rawi di sini syak, ragu. Setelah itu Nabi SAW ketika beliau maju menjadi imam, beliau meletakkan Hasan atau Husain di sampingnya. Summa kabbara lis-shalah, lalu Nabi bertakbir, Allahu Akbar, fa shalla, lalu Nabi salat. Fasajada baina dhahranai salatahu sajdatan atalaha. Maka di pertengahan sujudnya Nabi sujud panjang sekali, lama sekali sujudnya. Qala abi, kata Abdullah bin Shaddad, maka ayahku yakni Shaddad bin Aus, dia angkat kepalanya. Kenapa lama sekali sujud ini? Jangan-jangan terjadi pada Nabi SAW sesuatu. Ya. Farafa'at, ya. Farafa'tu ra'si, kata Shaddad. Qala abi, kata ayahku yakni Shaddad berkata, saya pun mengangkat kepalaku ingin melihat kondisi yang terjadi. Wa idas sabi ala dhahri Rasulillah, ternyata anak kecil itu sudah ada di atas punggungnya Nabi SAW. Wa huwa sajid, dalam kondisi Nabi bersujud. Ternyata anak itu dia tunggangi Nabi SAW. Dia maini Nabi SAW kayak tunggangannya. Iya. Kata sahabat ini, faraja'tu ila sujudi, saya kembali sujud lagi. Oh, iya, ada terjadi sesuatu. Jadi setelah diangkat kepalanya, kembali lagi dia sujud. Falamma qada Rasulullah SAW as-salata, ketika Nabi SAW telah menyelesaikan salatnya, maka manusia pun bertanya kepada Nabi SAW. Kaum muslimin, makmum di belakang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatak. Engkau tadi bersujud di pertengahan sujudmu dengan sujud yang sangat lama sekali, sampai kami menyangka ada sesuatu yang terjadi, ya, ada sesuatu yang terjadi, atau kami menyangka ada wahyu yang turun kepada anda. Faqala kullu dzalika lam yakun, semua yang antum sangka itu tidak ada yang terjadi seperti itu, kata Nabi. Walakinna banai irtahalani, akan tetapi anak saya ini dia tunggangi saya. Dia tunggangi saya seperti kuda, ya. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya, maka saya tidak senang menyegerakan dia untuk selesai dari kerjaannya sampai dia selesai. Maksudnya saya tidak senang menyegerakan dia dari permainannya, jadi saya biarkan dia selesai. Jadi sudah dia puas, dia berkendara di atas punggung Nabi, dia puas, dia turun, baru Nabi bangkit. Ini luar biasa ini, ya. Pelajaran yang mungkin hampir tidak ada orang bisa melakukan seperti Nabi seperti ini. Kalau kebanyakan di antara kita sebagai orang tua ada anak berkendara di atas punggung kita sementara sholat, langsung dikipas. Iya kan? Iya. Taib. Maka ini hadis dibawakan sebagian para ulama sebagai bentuk adab dan akhlaknya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Iya, akhlak yang luar biasa sekali, ya. Kasih sayang beliau kepada anak kecil, ya. Dibiarkan dia main walaupun sementara salat. Dan ini dalil boleh seorang mengangkat kepala dalam sujud untuk melihat kondisi imam jika imam memanjangkan sujudnya lama sekali. Yang terakhir dari perkara yang dibolehkan dalam salat dari af'al perbuatan adalah an-nadhar fil mushaf wal qira'ati minhu. Boleh seorang melihat ke mushaf dan membaca dari mushaf di dalam salat sunnah, bukan wajib, dan lil hajah jika dia ada hajat. Jika dia ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka tidak ada faedah orang membaca dari Al-Quran langsung kalau tidak ada hajat. Tidak diperbolehkan. Jadi ini diperhatikan catatannya ini. Boleh melihat ke mushaf, asalnya mubah. Boleh melihat ke mushaf, boleh membaca dari mushaf, hanya berlaku dalam salat sunnah. Satu. Yang kedua, hal itu diperbolehkan kalau ada tujuan dan hajatnya. Seperti apa hajatnya dan tujuannya? Ingin memanjangkan salat. Dipaham?
Dan ini banyak-banyak berlaku untuk bulan Ramadan ini, pembahasan ini. Karena di bulan Ramadan sangat bagus dan sangat afdal seorang itu salat lama, khususnya salat malam. Salat sunnah di malam hari, qiyamul lail, tarawih, qiyamul lail diperpanjang, itu dianjurkan sekali. Makanya boleh di situ lihat mushaf. Karena ada hajat. Apa hajatnya? Dia memperpanjang salatnya. Adapun kalau dia mau membaca qul huwallahu ahad, dia lihat mushaf, tidak ada hajat. Qul huwallahu ahad, bukan mushaf. Allahus samad, tidak ada hajat. Qul ya ayyuhal kafirun amma yatasaalun, enggak ada hajat. Surah pendek dia baca. Kalau dia mau panjangkan salatnya maka ada hajat. Boleh kalau ada hajat. Itu pun berlaku dalam salat sunnah saja. Maka tidak boleh, para ulama enggak ada memperbolehkan melihat mushaf kalau salat wajib, tidak boleh. Ya. Cukup dia baca Al-Fatihah, baca surah yang mudah, faqra ma tayassara minal Qur'an. Maka di sini kalau ada hajat ingin memanjangkan salat sementara dia tidak punya hafalan, ya, maka tidak mengapa dia membaca Al-Quran lewat mushaf. Dan itu datang dalam beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha biasa membaca dari mushaf lalu dia salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Dan kata Al-Qasim, ya, kana ya umma Aisyah abdun, biasa yang mengimami Aisyah budaknya, ya, yaqra fil mushaf, di mana dialah yang membaca di mushaf, budaknya ini. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari secara muallak dalam Kitabul Adhan, dalam bab imamatul abdi, bolehnya budak menjadi imam. Boleh budak jadi apa? Imam. Bahkan dia mengimami tuannya. Boleh, ya. Baik. Adapun dalam salat wajib maka tidak boleh lagi, ya. Karena dalam salat wajib itu dilarang membaca mushaf. Jelas? Baik. Sekarang pembahasan kedua dari yang diperbolehkan dalam salat, yaitu aqwal al-mubahah fi shalah. Al-aqwal al-mubahah fi shalah. Bacaan-bacaan, ucapan yang diperbolehkan dalam salat. Yang pertama adalah al-fathu 'alal imam, memperbaiki bacaan imam atau menegur bacaan imam. Maka itu diperbolehkan, ya. Taib. Hanya saja di sini disebutkan adab-adab dalam menegur imam, dan itu penting, ya. Penting seorang memperhatikan adab-adab dalam menegur imam. Taib. Yang kedua, diperbolehkan seorang mengulang-ulang satu ayat dalam salat sunnah, ya, mengulang satu ayat di dalam salat. Hal itu diriwayatkan dari Abu Dar, Nabi SAW biasa mengulang satu ayat sampai waktu subuh dalam salat sunnah. Dalam surah Al-Maidah ayat 118 Nabi mengulangnya, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi pernah membaca ayat ini dalam hadis Abu Dar sampai datang waktu pagi, ya, sampai datang waktu pagi. Dan demikian pula sahabat mulia Tamim Ad-Dari pernah mengulang ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat 21, am hasibal ladzina yajtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum, ya. Tamim Ad-Dari mengulang ayat ini terus. Dan ada juga dalam hadis-hadis yang lain.
Kemudian yang ketiga, di antara hal yang diperbolehkan dari bentuk ucapan dan bacaan yang dalam salat diperbolehkan al-buka wal anin fi shalah. Diperbolehkan seorang menangis dan merintih bersedih dalam salat. Menangis dalam salat diperbolehkan jika itu karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, atau menangis karena mengingat surga Allah Ta'ala, atau mengingat neraka, atau semisal dengannya. Ya, termasuk menangis karena mengingat kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang sangat luas, yang sangat banyak yang Allah berikan kepada dia akan kebaikan-kebaikan, maka hal itu tidaklah membatalkan salat, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang awam, bahwa katanya menangis itu bisa membatalkan salat, dan itu keliru ya. Karena Nabi SAW salat itu biasa menangis. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Bahkan Aisyah berkata bahwa ketika Nabi SAW sakit, kata Nabi, mur Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau jadi imam enggak bisa didengarkan bacaannya, karena dia baru baca Quran sedikit nangis. Baru baca Quran menangis lagi. Nah, seperti itu Abu Bakar. Kalau dia baca Quran selalu dia menangis. Jadi kadang suaranya tidak kedengaran. Tapi Nabi membantahnya, ya. Nabi membantahnya karena sebenarnya ada tujuannya Aisyah lain di situ. Ada maksudnya lain. Maka Nabi pun memarahi Aisyah. Setelah itu Aisyah diperintahkan Hafsah, antum lagi yang tanya Nabi. Kasih tahu dia bahwa Abu Bakar itu kalau imam begini, perintahkan Umar saja. Jadi Hafsah datang, ternyata Hafsah ditegur lebih keras dibanding Aisyah. Kata Nabi SAW, wahai kalian sahabi Yusuf, kalian ini pembikin makar. Maka Hafsah pun memarahi Aisyah. Katanya, saya tidak pernah beruntung mendengarkan sarannya anti. Iya. Ditegur keras. Karena sebenarnya mereka ini ada maksudnya lain, bukan itu sebenarnya. Dan itulah namanya makar ya. Makar itu menampakkan sesuatu sedangkan dia menginginkan yang lain, dan itu sifat kebanyakan para wanita. Sebenarnya ada tujuannya dia bahas ini, tapi sebenarnya dia mau tas lain, dia maui. Begitu perempuan, dan itu sifat tabiat asal pada wanita memang. Iya. Jangankan wanita pada umumnya, ini saja terjadi pada istri Nabi. Ya, tayyib. Maka ya itu tadi lain ya pembahasannya. Tayyib. Jadi di sini ala kulli hal boleh seorang menangis dalam salat. Boleh, dan itu tidak membatalkan salat. Salat. Dalam Al-Qur'an Allah memuji orang yang menangis. Ya kan? Bisa dilihat firman Allah dalam surah Maryam ayat 85, Al-Isra ayat 109, wa idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Iya. Dalam surah Al-Isra, ya bakun, mereka pun menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Dan Nabi SAW juga biasa menangis. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Asy-Syikhir, saya mendatangi Nabi sementara beliau salat. Wala sadruhu, dan sungguh dada beliau aziz, ka azizir mirjal, seperti suara bergemuruh, seperti bergemuruhnya golakan air, seperti itu, seperti air yang mendidih. Jadi ini kalau kita baca-baca tentang menangisnya para as-salaf, ya, menangisnya Nabi, menangisnya para as-salaf, seperti beberapa orang sahabat yang dinukil menangis dalam salat. Menangisnya mereka itu asal muasalnya itu pada hati mereka yang bersedih. Asal muasalnya itu hati mereka yang bersedih sebenarnya, hati mereka yang bergemuruh, yang bergejolak. Itulah yang membuat mereka tidak bisa menahan tangisnya. Para ulama mengatakan hati-hati dengan menangis yang di dalamnya ada riya. Kadang orang menangis suaranya yang besar sekali, nangis, teriak nangis. Ini hati-hati, dan sampai dia menangis dia riya. Ya. Makanya mereka ini menangis karena mereka tidak bisa membendung hati mereka. As-salaf, paham ya? Mereka itu menangis karena mereka tidak bisa membendung dada mereka yang bergejolak, sehingga mereka pun mengeluarkan suara tangisan. Dan itu pun mereka berusaha untuk menahannya.
bukan berusaha untuk menampakkannya sebagaimana orang belakangan yang menangis. Orang belakangan menangis memang sengaja dia menangis, dia perlihatkan tangisannya. Dan itu gampang sekali orang bisa riak di sini. Iya. Makanya seorang kalau menangis harus dia berusaha bagaimana dia tidak mengeluarkan suara, menampakkan sampai kalau mengaji seperti menangis. Hati-hati. Iya. Beda tangisannya sampai para ulama menulis beda tangisannya as-salaf dengan orang belakangan, beda. Jadi hati-hati dalam bab ini bahaya. Orang bisa riak. Mereka menangis itu sekali lagi asalnya dari mana? Dada mereka itu yang bergejolak, ya. Dan itu didengarkan oleh para sahabat. Bagaimana Nabi SAW itu dadanya itu bergejolak seperti air yang bergemuruh. Dari situlah mengeluarkan, mereka tidak bisa menahannya dan tidak bisa membendungnya, maka keluarlah tangisan mereka. Ya. Itu pun mereka berusaha ya untuk menahan tangisnya. Iya. Beda dengan orang belakangan. Memang dia sengaja nangis, teriak-teriak. Ya, biar tidak apa-apa, tiba-tiba nangis. Hati-hati. Iya. Yang ketiga, yang selanjutnya dari adab diperbolehkannya bacaan, ucapan dalam salat adalah al-kalamul yasir li maslahatis shalah. Boleh berbicara sedikit untuk kemaslahatan salat. Iya. Berbicara untuk kemaslahatan salat itu tidak membatalkan salat. Idza kana minal imam awil ma'mum syari'ah alla yukthir wa yatawaqqaf al-fahim alaih. Misalnya terjadi pada imam atau makmum, selama pembicaraannya itu tidak banyak, selama pembicaraannya itu ada hajat atau yatawaqqaf at-tafhim alaih, tidak bisa difaham antara perselisihan makmum dan imam, tidak bisa difaham kecuali dengan berbicara. Dan itu bisa sangat sekali terjadi ya. Imamnya bangkit berdiri, makmumnya teriak subhanallah, turun lagi ke bawah, duduk, teriak lagi subhanallah. Apa ini? Sujud imamnya, teriak lagi makmum subhanallah. Gimana itu? Naik turun imamnya, nanti pusing. Bisa terjadi seperti itu. Iya kan? Misalnya imamnya ini dia sebenarnya kurang sujudnya, ya tak? Ya, sujud pertama, misalnya dia di rakaat pertama ya, rakaat pertama turun bersujud Allahu Akbar, sujud pertama. Harusnya kan dia apa? Duduk antara dua sujud, tapi langsung bangkit berdiri, ya kan? Atau misalnya imamnya sujud, setelah itu dia duduk antara dua sujud, setelah itu langsung bangkit berdiri. Harusnya dia sujud dulu yang kedua, bangkit berdiri. Makmum berteriak subhanallah, maka turunlah dia duduk. Subhanallah, kan salah, harusnya sujud. Dia tasyahud lagi, mungkin tasyahud, subhanallah, bangkit berdiri, subhanallah. Berapa kali dia pusing, ya kan? Maka boleh makmum berbicara. Kalau mungkin dia berbicara, ini faedah. Kalau memungkinkan dia berbicara dengan berbahasa Arab, maka itu lebih bagus. Fasjudu. Kalau imamnya juga paham apa nakanannya, iya kan? Kalau imamnya awam, kalau imamnya paham sunnah, bagus, paham bahasa Arab, iya kan? Makmum berteriak fasjudu lillah, kan enak kan? Oh, sujud harusnya kan? Kalau dia bilang subhanallah, 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 pusing imamnya, iya kan? Jadi makmumnya berteriak saja. Kalau imamnya faham, makmumnya berteriak fasjudu lillah atau fasjudu, ya pasti dia paham. Berarti saya disuruh bersujud, berarti sujudlah dia, aman, selesai. Tapi kalau orang awam, imamnya, ya
Sujuki. Harus, karena ini apa? Yatawaqqaf at-tafhim alaih. Pemahaman dia nanti berhenti di atas pembicaraan itu. Kalau dia tidak berbicara seperti itu, nggak paham-paham. Iya. Maka la ba'as. Ini untuk kemaslahatan salat. Boleh, karena ada kemaslahatan salat di dalamnya, berbicara sedikit. Taib yang keenam. Yang selanjutnya ya, di antara ucapan dan bacaan yang diperbolehkan dalam salat adalah mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dalam salat. Mengucapkan alhamdulillah ketika bersin di dalam salat boleh. Hanya saja orang yang mendengarkannya tidak boleh membaca yarhamukallah, tidak boleh. Cukup dia baca alhamdulillah, yang mendengarkannya tidak boleh membaca alhamdulillah. Apa yarhamukallah. Dan itu datang dalam hadis Rifa'ah ibn Malik. Ya, saya salat di belakang Nabi SAW, kemudian saya pun bersin, saya membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Panjangnya. Dan Nabi mendengarkan bacaan ini. Ketika Nabi SAW selesai salat, Nabi berkata, manil mutakallim fi shalah? Siapa tadi yang bicara dalam salat? Faqala Rifa'ah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, walladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguh ada 30 malaikat lebih berlomba siapa di antara mereka yang membawa bacaan itu ke langit. Nabi mentakrir. Hadisnya ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Al-Bukhari ya, tentang hadis ini. Jadi boleh seorang membaca alhamdulillah, bahkan boleh bacaannya tadi seperti tadi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, boleh. Dan ini dalil dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, na'am, bahwa dalil ini menunjukkan masyru'iyatil hamdi fis shalah liman atas. Disyariatkannya membaca alhamdulillah dalam salat bagi orang yang bersin. Tayyib. Yang ketujuh, yang selanjutnya, mengajak orang yang salat berbicara dan bertanya kepadanya. Mengajak berbicara orang yang salat. Jadi ada orang salat, kita ajak dia bicara. Wa su'aluhu, dan bertanya kepadanya jika ada hajat. Hajat. Jadi ini yang diajak bicara orang salat ya. Dan itu memang ada hadisnya. Sebenarnya hadisnya ini sudah lewat tadi, hadisnya Jabir. Iya toh? Hadisnya Jabir, ketika Jabir diutus ke Bani Mustalik, setelah dia kembali dan dia menjumpai Nabi salat, fakallamahu, dan dia mengajak Nabi berbicara. Falam yarudda alaihi. Hanya saja orang yang diajak bicara dalam salat tidak boleh berbicara. Cukup dia berisyarat dengan apa? Tangannya saja. Dan itu juga datang dalam hadis Asma. Al-Zahir di sini Asma bintu Abi Bakar ya. Asma berkata, ataitu Aisyah hina khasafatis syams. Saya mendatangi Aisyah ketika matahari gerhana. Maka manusia pun berdiri untuk melakukan salat. Maka Aisyah pun berdiri juga di rumahnya melakukan salat gerhana. Sementara Aisyah salat berdiri, salat gerhana, kata Asma, malin nas. Dia bertanya kepada Aisyah sementara salat, ada apa dengan manusia? Namun Aisyah berisyarat dengan tangannya begini, saya salat, jangan bicara. Ya. Berarti boleh bertanya kepada orang yang salat. Enggak ada masalah. Cuma jangan dipaksa bicara ya. Jangan dipaksa bicara, bicara gitu. Nah, batal salatnya kalau dia bicara. Tayyib, selanjutnya dari perkara yang dilarang dalam salat. Selesai pembahasan yang dibolehkan dalam salat ya. Tayyib. Di antara perkara yang dilarang dalam salat
Ya, al-ikhtisar. Al-ikhtisar itu meletakkan tangan di atas pinggang. Dan itu dilarang ya. Dalam hadits Abu Hurairah, Nabi SAW melarang melakukan ikhtisar dalam salat. Karena ini dilakukan oleh orang Yahudi, ya. Dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan dalam hadis ya, Ziyad bin Sabi, saya salat di samping Ibnu Umar dan saya meletakkan tanganku di atas khasirati, di atas pinggangku. Maka tatkala dia salat, Ibnu Umar berkata, ini adalah salib dalam salat, dan Nabi melarang perbuatan seperti ini. Jadi itu hikmahnya ya, menyerupai ibadahnya orang Yahudi, dan itu menyerupai salib. Yang kedua, mengangkat pandangan ke langit, itu juga hukumnya haram, sudah kita bahas. Nabi SAW melarang seorang salat mengangkat pandangannya ke atas langit. Jangan sampai pandangan mereka dicabut oleh Allah. Yang ketiga, memandang ke tempat yang menyibukkan dalam salat. An-nadhar ila ma yushghilu fi shalah. Dia melihat kepada tempat-tempat yang menyibukkan. Dia lihat gambar-gambar, dia lihat lukisan, dia lihat tulisan-tulisan, dia lihat warna-warni, atau dia lihat apa saja yang mengganggu di dalam salat. Itu dilarang ya, makruh. Yang keempat, menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada hajat. Kalau karena ada hajat sudah lewat. Kalau menoleh ke kanan ke kiri tanpa ada hajat, maka itu juga dilarang dalam salat. Dan itu adalah ikhtilas, yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, colekan dari colekan syaitan dari salatnya seorang hamba. Menoleh ya. Banyak orang salat menoleh ya. Ya, salat kadang dia lihat menoleh matanya ke sana kemari, kiri kanan. Sampai ada orang yang salat, dia pelajari semua orang yang ada di samping kanan kirinya. Oh, Abdullah ada ji. Muhammad. Mana lagi tuh anu? Salah dia cari fulan dan fulan. Ini orang kurang kerjaan. Ya. Yang kelima, tasbik al-asabi. At-tasbik artinya apa namanya ini? Menyilangkan jari jemari, ya. Menyilangkan jari jemari itu tasbik. Menyilangkan jari jemari ini dilarang ya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat ya Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga ada. Idza tawadda'a ahadukum fi baiti. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, ini dalil menunjukkan bahwa sunnah orang berwudu baru pergi salat ya. Hadisnya juga banyak yang lain. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid, kana fi salatin, maka dia berada dalam salat, mulai dari tinggalkan rumahnya sampai ke masjid, kata Nabi, hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya lagi. Terus menerus dia berada dalam kondisi ibadah salat. Makanya orang dilarang berlari, dilarang dia bersegera balap-balap. Fala yakul hakada. Kata Nabi, kalau dia sudah berwudu di rumahnya, dia berangkat pergi ke masjid, dia berada dalam salat sampai dia kembali, jangan dia berbuat seperti ini, kata Nabi. Syabbaka baini asabi. Nabi menyilangkan jari jemarinya, ya. Dan itu juga diterangkan dalam hadis yang lain. Dalam hadis Ibnu Umar berkata, tilka salatul maghdub alaihim, menyilangkan jari jemari dalam salat itu seperti salatnya orang yang dimakdub, orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi itu dilarang ya. Dilarang menyilangkan jari jemari. Iya. Baik. Ibnu Umar berkata itu seperti salatnya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang menjelaskan hadis ini, mereka berkata bahwa pelarangan menyilangkan jari jemari alias at-tasbik itu pelarangannya dimulai dari dia keluar dari rumahnya setelah dia berwudu. Dipaham ya? Dimulai dari mana? Dia keluar dari rumahnya setelah apa? Dia berwudu. Dimulai dari situ. Sampai dia pergi ke masjid. Saya jelaskan ini ya. Sampai dia pergi ke masjid, jadi mulai dari dia keluar dari rumahnya itu dilarang melakukan tasbik. Kenapa dilarang mulai dari situ? Karena dia sudah dihitung
salat. Iya. Jadi dia tidak boleh menyilangkan jari jemarinya mulai dari keluar dari rumah sampai dia tiba di masjid. Setelah dia tiba di masjid, kan dia salat sunnah. Di dalam salat sunnah dia tidak boleh begitu. Setelah salat sunnah juga tidak boleh dia menyilangkan jari jemarinya. Biasa kan habis salat sunnah duduk sambil menyilangkan jari jemari. Bahkan yang paling banyak di salat Jumat sambil tidur lagi. Sudah silang jemarinya, jari-jarinya disilangkan begini, sudah stand menuju puncak, mau tidur, tidurlah dia sambil silangkan jari jemari. Jadi pelanggarannya banyak. Taib. Kemudian pelarangannya mencakup pula ketika di dalam solat, baik solat wajib maupun solat sunnah berlaku. Sementara solat dilarang juga menyilangkan jari jemari. Berlaku terus ini. Difaham? Berlaku terus pelarangan itu dalam solat. Termasuk setelah dia solat wajib. Masa dia mau solat sunnah? Karena ini berlaku dalam solat. Berlaku dalam solat wajib dan solat sunnah. Setelah dia solat sunnah, dia dilarang juga tetap. Nanti kapan selesai? Setelah dia pulang dari masjid, sudah selesai dia salat sunnah, dia tidak mau salat lagi, maka sudah selesai pelarangannya. Iya. Tidak mesti sampai di rumahnya dilarang, tidak. Yang penting sudah selesai dia salat, tidak mau salat lagi, maka itu sudah selesai. Kalau dia sudah salat sunnah dia, maka sudah berhenti pelarangannya itu. Difaham ya? Nah, itu yang ada penjelasan para ulama tentang hadis ini. Iya. Jadi pelarangannya mulai dari keluar dari rumah sampai dia selesai sholat, begitu kesimpulannya. Kalau mau disimpulkan begitu saja. Mulai dari keluar dari rumah sampai dia selesai sholat, semua sholat yang mau dia kerjakan. Nanti selesai itu baru dia boleh menyilangkan jari jemarinya. Kalau setelah selesai sholat dia mau silangkan jari jemarinya terus begini, enggak ada masalah. Asalnya mubah saja. Karena pelarangannya itu berlaku dalam sholat. Berlaku dalam sholat dan berlaku ketika menunggu sholat. Jadi dua kan? Jadi dua tempatnya itu. Berlaku ketika dalam sholat dan berlaku ketika akan menunggu sholat. Termasuk sudah sholat sunnah, menunggu sholat wajib. Kemudian yang keenam dari perkara yang dilarang dalam sholat adalah membunyikan jari jemari kaki dan tangan. Ya bahasanya mapalato-lato. Lato-lato kakinya, tangannya, ya? Jari-jarinya dan termasuk ruas kakinya dan tangannya, seperti siku ya. Di lato-lato tangannya, sikunya lagi, pak, lehernya lagi, lato-lato semua. Ini bahasa Bugisnya mah pelato-lato ya, bahasa Makassar juga itu, pelato-lato. Ya orang Makassar tahu ya. Pelato-lato tangannya dengan kakinya, lehernya, sikunya semua ini dimakruhkan ya. Ya, itu hukumnya makruh, dibenci dalam salat. Kenapa? Musgilatun anis salat. Karena itu mengganggu. Musgilah artinya dia menyibukkan dirinya sesuatu yang bukan bagian dari salat. Ini kalau sedikit makruh. Tapi kalau banyak maka itu dianggap sebagai perbuatan yang haram. Kalau 10 jarinya dipelato-lato semua, tak itu dianggap haram. Sudah itu tangannya bunyi semua, lehernya lagi tak. Sudah lagi kakinya lagi. Kenapa dianggap haram? Tala'uban fis shalah. Itu artinya dia bermain-main dalam salat. Iya kan? Kalau sedikit 1 jari dikasih bunyi, 2 jari makruh. Kalau dia kasih bunyi semua ini, itu haram. Karena itu dianggap dia bermain-main dalam salat. Kisah Syu'bah ini maula Ibnu Abbas ya. Bekas budaknya Ibnu Abbas ini Syu'bah. Kata dia, saya salat di sampingnya Ibnu Abbas. Maka saya pun membunyikan jariku, dipalatok tangannya, tak. Falamma qudiyatis shalah, ketika salat sudah selesai, Ibnu Abbas berkata, la ummalak, celaka kamu. Apa antum bunyi-bunyikan tangan antum sementara salat? Ditegur oleh Ibnu Abbas. Celaka. La ummalak maksudnya apa? Kamu kehilangan ibumu. Menyedihkan sekali. Begitu maksudnya. Ini lisanul Arab ya. Orang biasa mengucapkan kalimat ini untuk mengatakan aduh kasihan sekali antum. Begitu. Kalau bahasa kita ya. La ummalak.
hai hilang miummi nyantum, tidak ada, kasihan kau itu, begitu. Baik. Yang ke-7, melakukan iltihaf. Iltihaf itu membungkus badan dengan pakaian, membungkus badan dengan kain. Jadi kainnya ini menutupi sebuah badannya, sedangkan tangannya itu ada dalam kain, ada di dalam. Lalu dia ruku dan sujud dengan seperti itu. Ini namanya iltihaf. Sebagian para ulama menerjemahkan as-sadl. As-sadl itu ada hadisnya, as-sadl ya. As-sadl itu ada hadisnya. Ada 3 penafsiran as-sadl yang disebutkan para ulama, salah satunya ini. Ya, salah satunya ini. Dan as-sadl itu makruh. Sebagian para ulama menafsirkan as-sadl itu menutup mulut dalam salat. Itu juga makruh. Walaupun hadis tentang as-sadl itu lemah, dilemahkan oleh para ulama tentang as-sadl, ya. Ada 3 penafsiran as-sadl. Yang pertama, iltihaf, membungkus badan. Yang kedua, menutup mulut. Dan yang ketiga, isbal. Seingat saya isbal. Ya, ada 3 penafsiran para ulama tentang as-sadl. Isbal, menutup mulut dalam salat. Isbal itu artinya menjadikan kain menutupi mata kaki. Yang kedua, as-sadl itu ditafsirkan menutup mulut dalam salat, menghalangi dia baca Quran. Yang ketiga, membungkus badan dengan kain. Iya. Itu penafsiran para ulama tentang as-sadl ya. Karena itu memang dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW naha anis-sadli fi shalah. Nabi SAW melarang untuk melakukan as-sadl dalam salat. Hadisnya dikeluarkan Abu Daud, At-Tirmidzi. Namun saya lihat kebanyakan para ulama melemahkan hadis ini. Ya, dan juga pernah kita dengarkan pembahasan hadis ini dari guru kita, Ustaz Zulkarnain, beliau melemahkan hadisnya juga tentang as-sadl ya. Ala kulli hal, as-sadl ini meskipun dia hadisnya lemah, namun penafsiran para ulama tentang as-sadl itu ada 3 tadi. Ya, dan tentang perbuatan as-sadl ditafsirkan di sini iltihaf, membungkus badan dengan kain, itu dilarang seperti itu karena itu artinya menyusahkan diri namanya. Coba antum dibungkus dengan kain begini. Lalu antum kayak terbungkus badannya ya, lalu dia ruku sambil terbungkus seperti itu. Itu makruh. Sebagian para ulama menganggap ini makruh ya. Itu makruh. Baik. Yang ke-8, at-tasa'ub fi shalah, menguap dalam salat. Menguap dalam salat itu dimakruhkan. Di luar salat makruh. Di dalam salat lebih makruh. Ya, jelas? Di luar salat tercela. Di dalam salat lebih tercela. Karena itu datang hadis-hadis tentang menguap. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala mencintai al-utas, mencintai bersin, dan Allah Ta'ala membenci at-tasa'ub. Al-utas minallah, bersin itu datang dari Allah. Dalam hadis, sebutkan hadis yang sahih, bersin itu datang dari Allah Ta'ala, sedangkan al-utas minasyaitan, datangnya dari syaitan. Syaitan yang membuat orang jadi utas. Syaitan yang membuat manusia jadi apa? Menguap. Karena syaitan itu menyukai manusia itu berhenti dari kebaikan. Karena kalau orang menguap itu akan jadi malas. Makanya Nabi SAW bersabda, at-tasa'ubu minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'u. Ya. Menguap itu dari syaitan. Dalam lafaz yang lain, menguap di dalam salat itu datangnya dari syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menolaknya, dia menahannya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Iya, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Dari hadis-hadis ini banyak hukum yang lahir di dalam pembahasan menguap ya. Menguap di luar salat dibenci, dalam salat lebih dibenci. Ya. Lebih dibenci lagi. Dan tentang anjuran menutup mulut, tolaklah menguap itu, ya. Tolaklah menguap itu dengan menahan, falyaruddah masata, dia tolak dengan dia tahan dengan sesuai kemampuannya. Para ulama dalam Kitabul Adab menyebutkan ada 4 cara menutup mulut
dan menolak supaya tidak menguap. Yang pertama dengan menggunakan tangan. Dia tutup mulutnya dengan tangannya, satu. Yang kedua bisaubihi, bisa dia tutup dengan kain. Dia tutup dengan kain, dia tutup mulutnya dengan kain. Cara yang ketiga, merapatkan gigi dengan gigi. Giginya dirapatkan. Ketika menguap, giginya dirapatkan dengan gigi atas dan gigi bawah. Cara yang keempat, bibirnya dirapatkan. Bibir atas dan bawah dirapatkan. 4 cara ini cara menolak menguap. Kalau antum ditanya, kenapa harus ditahan mulut, ditutup mulut ketika menguap? Karena kalau dia membuka mulutnya, dalam hadis Bukhari Muslim, yadkhulus syaitan. Syaitan masuk dalam mulutnya. Taib? Syaitan masuk dalam apa? Mulutnya. Dalam hadis yang sahih pula disebutkan, kalau dia menguap dan dia mengeluarkan suara ah atau ha. Nah, begitu, ya kan? Mengeluarkan suara ha atau ah. Maka dhahika minhu syaitan. Syaitan akan tertawa. Diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, ternyata syaitan dhahik fi jawfihi. Ternyata syaitan ini tertawa bukan di luar, syaitan tertawa dalam perutnya. Syaitan tertawa di mana? Dalam perutnya. Karena syaitan kalau orang membuka mulut ketika dia menguap, dia akan masuk. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, syaitan akan tertawa. Tertawanya di mana? Diterangkan dalam hadis At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani, tertawanya fi jawfi, dalam perut dia tertawa. Kalau yang bertanya, bisakah syaitan masuk dalam perut? Iya, syaitan yajri majrad dam. Syaitan berjalan dalam tubuh manusia seperti berjalannya apa? Darah. Hadis sahih. Ya. Maka dalam salat lebih tercela lagi kalau dia menguap. Jadi harusnya dia tahan mulutnya. Kemudian tidak ada bacaan ketika orang menguap, baik di luar salat maupun dalam salat. Tidak ada bacaan seperti yang dibaca oleh orang awam pas dia menguap. Astagfirullah. Istighfar. Kadang membaca Allahu Akbar. Enggak ada zikir yang disyariatkan. Kalau ada yang baca zikir di situ, yang pertama dia bikin bid'ah namanya. Dia bikin zikir baru yang Nabi tidak ajarkan, satu. Yang kedua, pelanggaran yang kedua kata para ulama, itu pelanggaran pertama karena dia membaca zikir yang Nabi tidak ajarkan, bisa dia bikin perkara baru dalam Islam. Pelanggaran yang kedua, pelanggarannya dia karena dia membuka mulutnya yang seharusnya dia menahan. Coba kalau dia sambil menguap sambil dia istighfar, astagfirullah, kan dia buka mulut namanya. Allahu Akbar, dia buka mulut namanya. Sedangkan Nabi berkata kalau dia menguap dia tutup. Jadi pelanggarannya dua. Dia baca zikir yang tidak diajarkan, yang kedua dia buka mulutnya. Iya. Wallahu a'lam. Terus di antara perkara yang dilarang dalam salat adalah meludah ke arah kiblat atau ke samping kanan. Ya. Ini meludah ke arah kiblat, kalau kita baca hadisnya itu umum, berlaku dalam salat dan berlaku di luar salat. Makanya seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu yang sudah tahu hadisnya ini, karena hadisnya ini banyak, ya bukan satu hadis ini saja. Saya pernah belajar Sahih Bukhari, itu hadisnya umum ini. Hadisnya ini umum. Bukan berlaku dalam salat meludah ke depan, tapi di luar salat juga meludah tidak boleh. Mengarah ke kiblat, misalnya kiblatnya sana, lalu dia meludah ke kiblat, meludah. Maka jangan seperti itu. Dia hargai, dia hormati kiblat. Kalau dia meludah ke sebelah kiri ya. Jangan meludah ke sebelah kanan. Ludah sebelah kiri. Jangan dia bermain-main dengan ludahnya. Ludah itu walaupun ludah itu tidak najis, ludah itu juga ludah dia, tapi meludah itu ada adabnya. Iya kan? Makanya para ulama mengatakan tidak boleh orang itu meludah, apalagi kalau ludahnya bercampur ingus alias dahak. Dia meludah di tempat umum, di tempat orang yang biasa duduk-duduk di situ, di tempat orang yang biasa beristirahat di situ. Dia meludah di situ, ludah bercampur ingus. Waduh, orang sementara duduk melihat ludahnya banyak ludah di situ. Bagaimana perasaannya orang? Siapa meludah di sini? Botolnya, iya kan? Walaupun tidak najis, tapi itu mengganggu orang. Sama di tengah jalan, di tempat orang yang biasa lewat di situ.
pergi ke masjid, pergi ke pasar, pergi ke kantor. Di tempat orang yang biasa lewat di situ, di tempat umum itu yang orang biasa lewat, di situ dia meludah dahak banyak. Setiap orang lewat berkata, kurang ajar yang punya ludah ini. Masa meludah di sini? Iya kan? Walaupun meludah itu boleh, haknya dia meludah. Meludah itu ada adabnya. Jangan dia meludah di tempat menyakiti orang di situ. Ya, ini orang berakal tidak seperti itu, insyaallah. Iya. Taib. Meludah ke arah kiblat dalam salat apa lagi? Kemudian banyak sekali ini. Sudah setengah 9, sampai situ saja dulu ya. Nanti saya sambung. Ini penting ini, insyaallah. Perlu ya, dibahas. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang tidak boleh dalam salat dan apa yang diperbolehkan. Sampai 9 ya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Perkara yang dilarang bagian 10. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiikum.